فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ونظر الله امرأ سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعاها وأداها كما سمع ورب حامل فقه ليس بفقيه فليبالغ الشاهد منكم الغائب Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali untuk bermajelis, berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan kajian dari kitab Syama'ilun Nabi atau Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi yang wafat tahun 279 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi, hadis-hadis yang berkenaan dengan biografi dan keseharian kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bab nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Musannif menyebutkan beberapa hadis, di dalamnya disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa nama, memiliki beberapa julukan. Yang masyhur nama beliau adalah Muhammad dan nama beliau juga Ahmad. Juga disebut dijuluki dengan Nabi Rahmah, kemudian disebut dengan Nabi Taubah, disebut dengan Al-Muqaffa, Al-Hashir, Nabil Malahim, dan seterusnya, Khatamun Nabiyyin, dan banyak julukan-julukan yang disematkan untuk Nabi SAW, yang mana itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan dari orang tersebut. Karena dalam bahasa Arab ketika suatu hal memiliki banyak nama, itu menunjukkan kemuliaan dari suatu tersebut. Dan insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan bab yang ke-52, bab yang berikutnya, yaitu bab tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Ini penting untuk kita memperhatikan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, untuk supaya kita bisa meneladani, mencontoh semampu kita, dan juga semakin kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid darani amin. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, babun, bab ma jaa fi 'aisyin nabi, penjelasan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum.
Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh musannif. Di antaranya adalah hadis yang pertama dalam bab ini. Qala haddatsana Qutaibah Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu al-Ahwas an Simak bin Harb qala sami'tu Nu'man ibni Bashir, aku mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu yaqul, beliau mengatakan, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, bukankah kalian berada di antara makanan-makanan dan minuman-minuman yang kalian inginkan? Laqad ra'aitu nabiyakum, sungguh aku telah melihat nabi kalian, wa ma yajidu minad daqli atau minad daqali, dan beliau tidak mendapati satu butir kurma yang jelek, ma yamla'u batnahu, yang bisa mengisi perutnya, yang bisa mengisi perutnya. Maka di sini sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, di zaman beliau, yang mana zaman setelah Nabi tentunya, di sini beliau memberikan nasihat kepada para muridnya, memberi nasihat kepada orang-orang yang hidup di zaman itu, ya, yang mana mereka mendapati kehidupan ini atau kehidupan mereka berkecukupan, makan apapun yang mereka inginkan, alhamdulillah tersedia. Minuman apapun yang mereka inginkan disediakan. Dan sahabat Nu'man bin Bashir melihat hal semacam itu, ingin memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwasanya ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Jangan sampai sudah diberi nikmat semacam ini, kita masih tidak mau bersyukur. Padahal Nabi SAW yang lebih parah kehidupannya dari sekarang ini, beliau pun masih bisa bersyukur. Ya. Makanya beliau menyampaikan, bukankah kalian itu makan dengan makanan yang kalian inginkan, minum dengan minuman yang kalian inginkan, sedangkan aku melihat Nabi itu tidak mendapatkan satu kurma, ya, satu kurma. Bahkan ad-daqal di sini adalah kurma yang sudah jelek. Kalau kita biasa melihat, kalau kurma niku nek pun dangu itu kan biasanya di dalamnya ada sudah bubuk gitu ya. Nah itu daqal. Itu daqal. Jadi kurma yang sudah lama ya, sudah lama sekali ya, bahkan sampai sudah dagingnya sudah tidak cairannya sudah berkurang, tidak lunak lagi. Itu pun Nabi suatu ketika pernah dalam kondisi cari kurma yang seperti itu loh, tidak ketemu untuk mengisi perutnya. Ya, padahal kurma itu termasuk salah satu makanan pokok. Ya, bisa kita bayangkan untuk mencari makanan pokok saja yang dengan kualitas rendah itu Nabi tidak menemukan. Pernah mengalami kondisi seperti itu. Ya kalau kita mungkin bayangan kita ya sekarang untuk makan nasi saja kesulitan. Untuk makan nasi saja kesulitan. Ya. Karena sudah maklum ya, meskipun insya Allah kalau semiskin apapun, kalau cuma beras insya Allah masih ada.
Ya, semiskin apapun meskipun nggak ada lauk, beras insya Allah masih ada. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bahkan makanan pokoknya itu tidak ada. Pernah mengalami kondisi demikian. Ya meskipun tentu kondisi Nabi tidak terus sepanjang tahun seperti ini, tidak. Ya, tapi paling tidak beliau itu pernah merasakan titik terendah dalam masalah kehidupan. Terkhusus lagi dalam masalah kebutuhan sehari-hari. Dan itu tidak membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecewa dengan takdir Allah atau beliau tidak bersyukur. Beliau masih bersyukur. Bahkan disampaikan beliau dalam kondisi ekonomi yang seperti itu, kemudian ditanya oleh Sayyidah Aisyah kenapa kok sholat sampai bengkak-bengkak, beliau mengatakan afala nakuna abdan syakura. Kenapa saya nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Bayangkan Nabi yang seperti ini masih bersyukur. Maka kalau kita sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa, kemudian kita tidak mau bersyukur, tidak memanfaatkan kenikmatan yang diberikan Allah untuk semakin bertambah ibadah kita, ketakutan kita kepada Allah, maka sungguh kita menjadi hamba yang sangat-sangat merugi. Ya, bahkan semua ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan Umar keluar dari rumahnya, kemudian datang ke sebuah kebun. Di situ ada sahabat, kemudian dipersilahkan untuk makan kurma dan minum air. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang makan mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, kepada sahabat Umar, kurma dan air putih ini sungguh kelak akan ditanya oleh Allah. Kurma dan air putih, ini cuma kurma dan air putih. Itu kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kelak kalian akan ditanyai pada hari itu ya, pada hari kiamat tentang apa? 'Anin na'im. Segala macam kenikmatan, segala macam fasilitas hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya dari hadis ini, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang serba kekurangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang hidupnya tidak pernah sampai level serendah seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sangat layak bagi kita untuk lebih bersyukur. Ya. Sangat layak bagi kita untuk apa? Untuk lebih bersyukur. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dalam bab ini. Qala haddatsana Harun ibnu Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Abdah an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, kunna ala Muhammadin, kami keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namkuthu syahran, pernah dalam 1 bulan, manastauqidu binar, kami tidak pernah menghidupkan api. Ya. Ini selama 1 bulan tidak pernah masak. 1 bulan tidak pernah masak. Nah, terus makannya apa? In huwa illa tamru wal ma'. Tidak lain dan tidak bukan. Selama 1 bulan itu hanya makan kurma dan air. Selama 1 bulan hanya makan kurma dan air. Ya. Maka di sini Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai istri Nabi yang tentu mengetahui bagaimana seluk-beluk rumah Nabi. Ya, mengetahui bagaimana seluk-beluk rumah Nabi.
Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hamba, beliau bukan pemimpin, beliau bukan panglima, bukan nabi yang dikelilingi dengan harta benda dan kemewahan dunia. Ya, tapi beliau diliputi dengan kesederhanaan, dan untuk masalah dunia maka beliau tidak terlalu memusingkannya. Tidak terlalu memusingkannya. Ya. Bahkan di dalam apa yang disampaikan Sayyidah Aisyah, ya bisa kita bayangkan, ya, dalam rumah tangga selama 1 bulan nggak pernah masak. Itu kan sudah sesabar-sabarnya suami dan sesabar-sabarnya istri kan gitu. Ya. Ya mungkin kalau terjadi di hari ini, ya tidak pernah masak, nggak pernah masak tapi beli terus gitu ya. Ini malah lebih mewah ya. Enggak, ini maksudnya Nabi ya nggak beli, di zaman Nabi nggak ada warung ya, nggak ada jualan gitu. Ya kalau nggak pernah masak ya sudah makan kurma sama air. Kurma itu buah itu ya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tauladan, memberikan pelajaran pada kita, ya, memberikan pelajaran pada kita bahwasanya untuk masalah makanan, wabil khusus makanan ya, baik itu makanan atau minuman ya, konsumsi sehari-hari, ya, maka beliau tidak terlalu memilih dan beliau menerima apa yang ada. Beliau menerima apa yang ada. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah tidak ada apa-apa ya karena memang kondisi ekonomi. Karena Nabi itu kan tidak kerja ya. Nabi tidak kerja. Nabi itu penghasilannya dari mana? Penghasilan yang utama dari ghanimah, dari harta rampasan perang. Ya, ghanimah ataupun fai ya sama saja, harta rampasan perang lah istilahnya. Kemudian dari hadiah. Ya, kemudian dari hadiah. Zakat pun Nabi nggak pernah kebagian, nggak boleh, haram. Zakat itu Nabi yang bagikan, tapi Nabi nggak boleh ambil. Ya. Jadi zakat itu Nabi yang bagikan, tapi Nabi nggak boleh ambil. Tapi kalau hadiah, Nabi boleh mengambil. Tapi kalau zakat tidak boleh, ya, tidak boleh. Bahkan sahabat Hasan ketika tahu makan kurma zakat, disuruh muntahkan karena keluarganya Nabi tidak boleh makan zakat. Nah, bagaimana kalau misalkan harta ghanimah habis, sedangkan Nabi tidak bekerja, ya, maka tidak heran bahwasanya pernah di rumah Nabi SAW selama 1 bulan penuh tidak pernah menghidupkan api, tidak pernah memasak roti, tidak pernah memanggang daging dan lain sebagainya. Yang dimakan hanya kurma dan juga air. Oke. Maka hadis ini ya ada pelajaran itu tadi, yaitu tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu mempermasalahkan, terkhusus lagi dalam masalah konsumsi. Yang penting untuk masalah makanan itu, yang pertama adalah dia harus halal, yang kedua cukup, ya, dia halal, yang kedua apa? Cukup, ya. Maka beliau dengan kurma dan air cukup, ya, dengan kurma dan air apa? Cukup. Baik. Dan di antara pelajaran hadis ini juga para ulama mengatakan hadis ini salah satu dalil tentang keutamaan al-faqr, keutamaan kekurangan dalam masalah hidup, ya.
tentang keutamaan orang yang berkekurangan dalam masalah hidup. Ya, tapi tentu ini keutamaan ini didapat ketika disertai dengan kesabaran. Ya, dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mengalami kekurangan dalam hidup tapi tidak sabar, gitu ya, sambatan mawon gitu, ya, maka bisa jadi ini adalah suatu hal yang buruk, ya, suatu hal yang buruk. Maka ketika kita mungkin mengalami kesempitan hidup, kesulitan hidup, maka kita, ya, salah satu hiburannya adalah kita baca kisah-kisah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kehidupan kita ini masih belum ada apa-apanya dengan kesusahan yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga dalam bab ini. Hadis yang ketiga, qala hadatsana Abdullah ibnu Abi Ziyad qala hadatsana Sayyar qala hadatsana Sahl ibnu Aslam an Yazid ibnu Abi Mansur an Anas an Abi Talhah qala radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sahabat Abu Talhah. Abu Talhah ini ayahnya sahabat Anas. Ya, Abu Talhah ayahnya sahabat Anas. Ya, Abu Talhah pernah mengatakan, syakauna ila Rasulillah. Suatu ketika kami pernah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ju'a, tentang rasa lapar. Ini kita bayangkan bagaimana kehidupan para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan kehidupan yang serba kekurangan, bahkan sampai yang dikeluhkan itu bukan lagi masalah-masalah hal yang sekunder istilahnya ya. Tapi ini hal primer dalam kehidupan. Makan itu kan kebutuhan pokok ya. Makan itu kebutuhan pokok. Dan itu yang dikeluhkan. Ya, dan itu yang dikeluhkan. Alhamdulillah hari ini ya, kita tidak pernah mengeluh tentang lapar karena tidak ada makanan. Ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat mengeluh tentang hal ini. Meskipun begitu, tidak mengurangi semangat mereka untuk berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Abu Talha mengatakan, kami pernah mengeluh kepada Nabi tentang rasa lapar kami. Wa rafa'na an butunina, dan kami mengangkat, menyingkap perut kami. Jadi bajunya dibuka, diangkat. An hajarin. Ya. Yang mana perut kami ikat batu. Jadi diikat batu supaya enggak sakit. Ya. Supaya enggak sakit. Ya. Jadi ditekan, ya, perutnya ditekan, diikat dengan batu. Ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan supaya Nabi tahu, ya, dengan harapan mungkin supaya Nabi mungkin berdoa atau apa mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Ternyata yang dilakukan Nabi bukan memberi makanan. Ya. Ternyata yang dilakukan Nabi bukan apa? Memberi makanan. Ya. Kan harusnya solusi logisnya, orang lapar, solusinya apa? Kasih makan. Solusi logis. Tapi kadang Nabi itu memberikan solusi enggak logis. Solusinya enggak logis. Ini enggak masuk sama sekali. Orang lapar, tapi Nabi enggak ngasih makan. Maka Nabi apa yang dilakukan? Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi. Ketika sahabat itu ngadu dia lapar dan memperlihatkan Nabi ini loh sampai tak ganjel, weteng kula ini sampai kula ganjel. Ya. Maka sebagai pemimpin, solusi logisnya kasih makan. Tapi Nabi melihat, oh, bukan ganjel watu piro siji. Nabi buka juga. Ya. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajaraini. Ternyata di perut Nabi sudah ada 2 batu. Enggak ada solusi. Yaitu solusinya. Dalam artian apa? Dalam artian bahwasanya
seringkali kekuatan rohani itu bisa berefek kepada fisik. Kekuatan rohani bisa berefek kepada fisik. Iya. Apa yang membuat orang bisa berpuasa di bulan Ramadan dengan orang-orang kafir misalkan, yang mereka tidak bisa menahan laparnya? Ya. Atau kita akan merasakan perbedaan ketika kita di pagi hari tidak makan sampai sore hari dengan niat puasa, dan yang satunya tanpa niat puasa. Ya. Dengan niat puasa, dengan mengetahui keutamaannya dan sebagainya. Yang satunya tidak niat. Ya. Insya Allah yang tidak niat akan merasa lapar luar biasa. Tapi kalau yang sudah niat, bahkan dia bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya. Maka terkadang kekuatan-kekuatan rohani, ya, sugesti bisa jadi juga seperti itu terkadang memberikan efek terhadap apa? Terhadap fisik. Nah, Nabi SAW ketika mengetahui sahabat mereka sedang dalam kondisi lapar, maka Nabi SAW pun menunjukkan, ya, bahwasanya kita ini senasib dan sependeritaan. Ya, jadi solusi yang diberikan Nabi SAW, ya, ini tentu solusinya bukan memberikan lapar, tapi menenangkan. Tapi apa? Menenangkan. Karena bahaya kalau misalkan rakyat dalam kondisi yang kurang, kemudian para pemimpin dalam kondisi kenyang, akan terjadi huru-hara, macam-macam lain sebagainya. Ya, karena kalau orang sudah lapar, orang sudah butuh kepada harta, ya bisa terjadi kriminalitas dan lain sebagainya. Tapi di sini Nabi SAW memahami hal tersebut, maka Nabi SAW memberikan gambaran kepada masyarakat bahwasanya saya sebagai pemimpin, saya itu juga senasib sepenanggungan dengan kalian. Maka saya tidak akan pernah meninggalkan kalian. Maka ini salah satu salah satu sikap Nabi SAW sebagai seorang pemimpin. Ya, di mana hendaknya seorang pemimpin itu dia juga bernasib sama dengan masyarakatnya. Ya, bernasib sama dengan masyarakatnya supaya kondisi masyarakat tetap tenang dan masyarakat ya tidak merasa sendirian. Ya, dan supaya masyarakat tidak merasa sendirian. Taib. Maka pelajaran dari hadis ini yang bisa kita ambil adalah bahwasanya salah satu sudut kehidupan Nabi SAW dan para sahabat, bukan cuma Nabi, ini bahkan dialami oleh para sahabat juga dalam memperjuangkan Islam. Ya, sudut kehidupan mereka adalah pernah mereka merasakan kelaparan yang luar biasa untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang tidak pernah merasakan kelaparan seperti kelaparannya para sahabat, jangan sampai kita melemah dalam ikut memperjuangkan dan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis yang keempat dalam bab ini, qala hadatsana Muhammad ibn Ismail, yaitu Al-Bukhari, qala hadatsana Adam ibn Abi Iyas, qala hadatsana Syaiban Abu Muawiyah, qala hadatsana Abdul Malik ibn Umair an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumah beliau fi sa'atin, dalam satu waktu, la yakhruju fiha, yang mana beliau tidak pernah keluar di waktu itu. Ya. Jadi ada suatu waktu
yang mana beliau ini pernah keluar dari rumahnya, yang mana tidak pernah terlihat Nabi itu keluar jam segini gitu. Wala yalqahu fiha ahadun, dan tidak ada pernah seorang pun yang menemui Nabi di jam-jam seperti itu. Ya. Tidak ada yang menemui Nabi di jam-jam seperti itu. Nabi tiba-tiba keluar. Fa'atahu Abu Bakrin. Maka Abu Bakar pun datangi. Ini salah satu keistimewaan Abu Bakar ya. Ya, keistimewaan Abu Bakar. Ya. Bahkan ketika para sahabat yang tidak menyadari bahwasanya Nabi itu keluar, sahabat Abu Bakar menyadari. Ya. Begitulah ketika eratnya hubungan antara sahabat Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Abu Bakar mengatakan, maka Rasulullah mengatakan, "Ma ja'a bika ya Abu Bakrin?" Apa yang membuatmu datang wahai Abu Bakar? Maksudnya apa yang membuatmu keluar juga? Kharajtu, aku keluar, sahabat Abu Bakar mengatakan, aku keluar alqa Rasulullah, untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzuru fi wajhihi, dan supaya aku bisa melihat wajahnya. Ya, melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taslim alaihi, dan supaya saya bisa mengucap salam. Ya, mengucap salam. Jadi ketika sahabat Abu Bakar itu ingin ketemu Nabi, harapannya bukan harapan duniawi. Ya, harapannya bukan harapan duniawi. Harapannya cuma bisa melihat wajahnya Nabi dan mengucap salam. Ya. Karena dengan hanya melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati para sahabat itu bisa menjadi tenang. Ya. Disebutkan beberapa ulama salaf bahwasanya ketika melihat wajah orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menenangkan hati. Bisa menenangkan hati. Bahkan Ibnu Qayyim, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, dulu kami murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika kami merasa sedang kesusahan, sumpek gitu ya di rumah, maka kami datang pergi menemui guru kami Ibnu Taimiyah. Bukan apa-apa, cuma pengen melihat beliau saja. Ya, melihat beliau saja itu sudah ayem, tentrem gitu ya, sudah merasa tenang di dalam hati, ya, merasa tenang di dalam hati. Jadi sahabat Abu Bakar ini keluar cuma ingin melihat wajahnya Nabi, ya, dan mengucap salam. Tentu karena salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keutamaan. Falam yalbath, maka tidak lama anja Umar pun datang. Faqala, maka Nabi bertanya, ma ja'a bika ya Umar? Apa yang membuatmu datang wahai Umar? Qala, maka sahabat Umar ini langsung belak-belakan. Beda dengan sahabat Abu Bakar. Ya, sahabat Abu Bakar nanti tadi mengatakan saya keluar cuma ingin melihat jenengan. Tapi sahabat Umar ketika ditanya kenapa keluar, maka sahabat Umar mengatakan alju ya Rasulullah. Ya, saya lapar ya Rasulullah. Ya. Ya, ini 3 orang yang menjadi pemimpin masyarakat ketika itu, semuanya keluar dari rumahnya dengan alasan lapar. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, wa ana qad wajadtu ba'dha dzalik, saya juga lumayan lapar gitu. Ya. Jadi Nabi SAW enggak menyampaikan secara vulgar, enggak. Ya, Nabi menyampaikan wa anna qad wajadtu ba'dha sebagian. Ba'dha dzalik, sebagian dari rasa lapar itu. Maksudnya ya, saya juga lumayan lapar sih. Umar jelas-jelas saya lapar. Tapi Nabi enggak, saya itu ya lumayan lapar ya. Fantalaku ila manzili Abil Haytham Ibn Tayyihan Al-Ansari. Maka mereka pun berangkat menuju rumahnya sahabat Abul Haytham, salah seorang sahabat. Wa kana rajulan katsiran nakhli wasya. Dan Abul Haytham ini terkenal
orang yang punya kebun kurma banyak dan punya kambing. Jadi punya harta lumayan. Walam yakun lahu khadamun. Dan beliau tidak memiliki, ya Abul Haytham ini tidak memiliki pembantu. Jadi kebun digarap sendiri, kambingnya juga diurusi sendiri gitu. Falam yajidu, maka ketika ke rumahnya enggak ketemu. Ya, sedang di kebun atau sedang menggembala kambingnya. Faqalu limraatihi. Maka para 3 orang tadi, Nabi, sahabat Abu Bakar dan Umar, ketika datang ke rumahnya, yang nyambut istrinya sahabat Abu Haytham. Ya, maka ditanya istrinya, aina sahibuk, di mana suamimu? Gitu ya. Kemudian istrinya mengatakan, faqalat intalaqa yasta'dzibu lanal ma. Ya, suami saya sedang keluar, ya, mencari air, ya, mencari air untuk rumah, ya. Falam yalbathu an jaa Abul Haytham. Maka tidak lama pun datang Abul Haytham. Pikir batin yaz'abuha, dengan 1 gentong air yang sudah terisi, atau 1 gentong yang sudah terisi dan air. Fawadha'a, kemudian beliau letakkan. Tsumma jaa yaltazimu Nabi. Kemudian datanglah beliau menuju Nabi SAW. Wa yufaddihi bi abihi. Kemudian beliau bersumpah dan bertanya. Tsumma antalaqa bihim ila hadiqatihi. Kemudian mereka akhirnya berangkat ke kebunnya Abu Haytham. Fabasata lahum bisaton. Kemudian hamparkan alas atau tikar. Tsumma antalaqa ila nakhlatin. Kemudian beliau Abu Haytham ngambil kurma, faja'a bikinwin fawada'ahu. Kemudian beliau ngambil 1 tangkai, ya, 1 tangkai kurma, 1 tandan gitu ya, 1 tandan kurma. Kemudian diletakkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala tanaqaita lana min rutabiha, ya. Mengapa kok tidak kamu cari yang masih agak mentah saja? Ya, dalam artian kalau yang sudah lumayan matang kayak gini, ini siap panen. Ya, kalau kamu kasihkan ke kami, nanti panenmu akan kurang gitu. Jadi Nabi itu menyampaikan, cari yang agak-agak mentah saja nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Yang penting bisa dimakan. Faqala, maka Abu Haytham mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni aratu an takhtaru au takhayyaru min rutabihi wa busrihi. Wahai Nabi, saya sengaja memilihkan dari yang agak mentah dan yang sudah matang. Ya, jadi saya ambil semuanya supaya bisa milih, gitu. Supaya jenengan bisa milih. Kalau suka yang ini silakan ambil, yang ini silakan ambil. Fakalu wa syaribu min dzalikal ma. Maka semuanya pun akhirnya makan bersama dan minum. Ya, makan kurma dan minum air. Faqala Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza, ini walladzi nafsi biadihi, demi zat, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, minan naim, termasuk kenikmatan, alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah, yang kalian kelak akan ditanya tentangnya pada hari kiamat. Ya, bayangkan cuma kurma dan air. Ya, Nabi menyampaikan seperti itu. Dhillun baridun wa rutabun thayyib. Ya, ada naungan yang dingin, ada kurma yang segar, wa ma'un barid, dan air yang menyegarkan. Fantalaqa Abul Haytham liyasna'a lahum ta'aman. Kemudian Abul Haytham pun pergi dengan niatan ingin membuatkan makanan. Ya, karena cuma kurma saja ya kurang. Faqala Nabi, maka Nabi mengatakan, la tadbahanna lana dzata dar. Abul Haytham, kalau mau nyembelih kambing, cari yang tidak ada susunya. Karena eman kalau ada susunya itu. Ya, kamu bisa menjualnya, ya, kamu bisa memanfaatkan untuk keluargamu. Jadi pilih kambing yang enggak ada susunya, ya. Fadzabaha lahum anaqan aw jadyan. Maka sahabat Abu Haytham pun menyembelih seekor anak kambing.
Fatahum biha fa'akalu, kemudian diberikan kepada mereka dan semuanya makan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Hallaka khadim?" Wahai Abu Haitham, kamu apakah punya pembantu? Qala, beliau mengatakan, "La." Qala fa idza atana sabyun fa'tina. Maka Nabi mengatakan, kalau datang kepada kami tawanan perang, maka kamu datang ke saya. Ya. Banyak dengan tujuan supaya nanti bisa dikasih budak. Gitu. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laisa ma'ahu mathalithun. Maka akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 tawanan perang, ya, budak maksudnya. Fa'tahu Abul Haitham. Maka Abul Haitham pun datang. Faqala Nabi, maka Nabi mengatakan, "Ikhtar minhuma." Kamu pilih dari 2 budak ini. Ya, ambillah. Ya. Qala, maka Abul Haitham mengatakan, "Ya Rasulullah, ikhtar li." Wahai Rasulullah, pilihkan untukku. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal mustasyara mu'taman." Sesungguhnya orang yang diajak musyawarah itu orang yang dipercaya. Khudh hadha fa inni ra'aituhu yusalli. Ambil budak yang ini karena saya melihatnya pernah sholat. Ya, jadi budaknya muslim. Wastausi bihi ma'rufah, dan perlakukan dia dengan baik. Fantalaka Abul Haitham ila imraatihi. Kemudian Abul Haitham pun pergi ke istrinya. Fa akhbaraha biqauli Rasulillah. Kemudian beliau menyampaikan dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Faqalat imraatuhu, maka istrinya mengatakan, "Ma anta bibalighin haqqa ma qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi an tu'tiqahu." Ya. Maka istrinya ketika tahu bahwasanya Nabi itu memilihkan untuknya budak muslim dan disuruh berbuat baik kepada budak muslim, maka istrinya mengatakan, ya, kamu tidak benar-benar menjalankan apa yang diwasiati Nabi sampai kamu membebaskan budak itu. Ya. Jadi istrinya mengatakan maksudnya Nabi itu ya bebaskan budak itu. Qala, maka Abul Haitham ketika istrinya mengatakan seperti itu, beliau mengatakan fahuwa atikun, ya sudah saya bebaskan budaknya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi atau seorang pemimpin illa walahu bitanatan, kecuali dia memiliki 2 orang, ya, 2 orang yang dekat dengannya. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. 1 orang yang dekat dengannya itu selalu memerintahkan kepada kebaikan dan melarangnya dari kemungkaran. Wa bitanatun la ta'luhu khabala. Ya. Dan yang satunya, ya, orang yang dekat yang satunya la ta'luhu khabala. Ya. Yang senantiasa mencari keburukan. Waman yuqa bitanatasu faqad uqiya. Dan siapa yang dijaga dari teman dekat yang buruk, maka sungguh dia telah benar-benar dijaga. Baik. Maka ini hadis yang cukup panjang, di dalamnya ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, yang insya Allah kita akan sampaikan setelah adzan, mungkin adzan terlebih dahulu. Baik. Maka dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama dari hadis ini, ya, adalah tentang kedekatan sahabat Abu Bakar dan juga sahabat Umar terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dari kedekatan tersebut, ya, memunculkan perasaan yang sama, ya, jadi sama-sama punya perasaan terhadap yang lainnya, jadi merasakan, ya, ketika seorang punya teman yang benar-benar dekat, ya, sangat-sangat dekat, ya, bisa jadi dia memiliki insting-insting gitu, ya, yang bisa mengetahui temannya tersebut ketika orang lain tidak ada yang mengetahui, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar.
Ya, di mana ketika orang ini Nabi SAW, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar tidak pernah bersepakat untuk keluar dalam satu waktu. Padahal itu adalah waktu yang Nabi tidak pernah keluar di jam itu. Tapi ternyata keluar. Dan pas keluar ternyata Abu Bakar juga sama keluar. Ya. Sahabat Umar juga sama keluar. Maka di antara pelajaran hadis tersebut adalah tentang kedekatan sahabat Abu Bakar dan juga sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhuma terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini ya, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertamu kepada sahabat, di sini konteksnya ketika itu Nabi lapar dan para sahabat ada yang lapar. Ya, para sahabat ada yang lapar. Maka Nabi pun bertamu kepada orang, ya, mungkin dalam tanda kutip ini kok seperti minta makan, kan seperti itu. Ya, kemudian berangkat ke rumahnya sahabat Abu Haytham. Ya, maka di sini para ulama menyampaikan bahwasanya perginya Nabi dengan para sahabat yang mulia kepada sahabat lain untuk jamuan makan. Ini bukan suatu hal yang mencederai kemuliaan mereka. Bahkan menambahi kemuliaan bagi orang yang didatangi oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Ya, maka jangan sampai kita menafsirkan bahwasanya masa para sahabat, masa Nabi dalam tanda kutip tidak malu untuk datang ke rumah sahabat kemudian di situ makan dan lain sebagainya. Maka kita katakan para sahabat itu ya, merasa termuliakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Ya. Jadi ya biasa saja. Bahkan mereka merasa senang kalau rumahnya didatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini. Ya, pelajaran yang ketiga dari hadis ini. Hukum asal seorang tamu tidak boleh ya memasuki rumah seseorang sebelum diizinkan oleh pemilik rumah itu. Di sini konteksnya adalah siapa? Adalah suaminya. Ya, tapi ya itu hukum asal. Tapi bisa bergeser dari hukum asal ketika sudah diketahui bahwasanya orang pasti mengizinkan. Ya. Seperti Nabi SAW ketika datang tadi, Abu Haytham tidak ada di rumah. Yang ada siapa? Istrinya. Yang ada istrinya. Maka ya sudah, ketika yang ada istrinya, maka dipersilakan masuk oleh istrinya, nunggu sahabat Abu Haytham. Akhirnya sahabat Abu Haytham datang. Ya. Maka di sini para ulama menyampaikan, Nabi SAW dan para sahabat masuk dipersilahkan oleh istrinya. Ya. Ini bukan berarti istrinya memasukkan orang tanpa izin suaminya. Tapi karena sudah diketahui pasti kalau Abu Haytham yang ada sekarang, beliau juga mengizinkan. Ya. Bahkan kalau saya menolak Nabi, saya yang dimarahi oleh Abu Haytham. Ya. Itu yang diistilahkan oleh para fuqaha istilahnya dengan ma'ulima ridhahu, sesuatu yang sudah diketahui keridhoannya. Maka itu bisa menjadi hukum kebolehan. Ya, bisa menjadi hukum kebolehan. Baik. Kemudian pelajaran dari hadis ini, ya. Pelajaran dari hadis ini adalah bahwasanya segala macam yang kita nikmati di dunia selama kita hidup, semuanya sampai hal yang remeh dan kecil akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang didapat dari mana dan ditasarufkan untuk apa. Ya, dipergunakan untuk apa? Bahkan sampai sebutir kurma dan segelas air. Ya, sebagaimana yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memakan kurma dan air tadi. Pelajaran yang berikutnya dari hadis ini adalah keutamaan memuliakan tamu. Hendaknya seseorang ketika datang tamu di rumahnya, hendaknya sebagai seorang mukmin dia memuliakannya. Salah satu bentuk pemuliaan adalah memberi jamuan yang ada.
memberikan jamuan yang ada. Kalau misalkan adanya cuma air ya air. Ya. Kalau adanya yang lebih dari itu maka diberikan. Yang penting bagaimana memuliakan tamu. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abul Haytham tadi. Pelajaran yang berikutnya dari hadis ini adalah bahwasanya hendaknya ketika seorang pernah diberikan kebaikan oleh orang lain, hendaknya dia membalasnya. Itu adalah salah satu sifat yang mulia, akhlak yang mulia, membalas kebaikan orang lain. Nabi SAW cuma dikasih makan, ya. Nabi SAW memberi apa? Budak. Ya. Di pertemuan yang sebelum-sebelumnya tentang kisah Nabi SAW dikasih satu wadah buah, dibalas Nabi SAW dikasih apa? Emas. Ya. Nabi SAW akhlaknya begitu mulia. Ya. Jadi ketika ada orang yang membuat kebaikan pada kita, maka usahakan kita bisa membalas kebaikan orang tersebut. Kemudian pelajaran terakhir dari hadis ini adalah bahwasanya setiap manusia itu akan ada dua orang atau dua hal yang menarik, yang satu menarik kepada keburukan, yang satu menarik kepada kebaikan, baik dari golongan jin ataupun manusia. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan tadi, faman yuqa bitanatasu faqad wuqi. Maka siapa yang dilindungi dari orang atau sesuatu yang selalu mengajak kepada keburukan, maka sungguh dia telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.